Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, Ibu Dr. Randa Nasiyah MPD, serta teman-teman sekalian yang saya sayangi. Kami dari kelompok 1 ingin membuat video project tentang konsep daripada psikologi pendidikan. Kami dari kelompok 1 juga yang beranggotakan dengan saya sendiri Nur Indah Lestari dan rekan-rekan saya yang bernama Rifda Pusparani Sregar dan Lorena Atania Borupurba. Konsep psikologi pendidikan. Konsep dasar psikologi dalam pendidikan pada umumnya merupakan subdisiplin psikologi yang menyelidiki masalah-masalah psikologis dalam pendidikan, yang kemudian dirumuskan dalam bentuk konsep teori dan metode sebagai solusi dari masalah-masalah tersebut. Pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang proses kognitif dan perilaku atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia baik sebagai individu maupun kelompok dalam hubungan dengan lingkungannya. Psikologi pendidikan juga menjelaskan karakteristik atau pola pembelajaran yang disesuaikan berdasarkan usia atau perkembangan kognitifnya. Sejarah psikologi pendidikan. Permulaan psikologi pendidikan ini muncul di Jerman pada awal abad ke-18 oleh kepopularitasan John Friedrich Herbert, yaitu seorang filsuf dan psikolog yang kelak namanya akan diabadikan dalam salah satu aliran yang bernama Herbartianisme. Beberapa ahli yang telah melakukan pengujian terhadap metode-metode yang telah dilakukan sebelum abad lahirnya ilmu psikolog, yaitu Democritus, John Amos Comenius, Rousseau, dan John Locke. Adapun beberapa teori psikologi pendidikan. Yang pertama ada teori behavioristik, yang kedua ada teori kognitif, yang ketiga ada teori humanisme, dan yang keempat ada teori konstruktivisme. Teori psikologi pendidikan. Yang pertama ada teori behavioristik. Teori ini menjelaskan tentang pengamatan perubahan tingkah laku yang terjadi karena peristiwa sekitar. Yang kedua yaitu teori kognitif. Teori kognitif adalah teori yang umumnya dikaitkan dengan proses belajar. Kognisi adalah kemampuan psikis atau mental manusia yang berupa mengamati, melihat, menyangka, memperhatikan, menduga, dan menilai. Baiklah, saya di sini akan membahas dua teori, yaitu yang pertama teori humanisme, di mana teori ini dia mengutamakan keterlibatan individual peserta didik secara keseluruhan, sebab belajar tidak akan berlangsung jika tidak ada keterlibatan emosional peserta didik. Nah, teori psikologi pendidikan ini juga menjelaskan bahwa seseorang dapat memilih apa yang dia ingin pelajari, mengusahakan dan menilai proses pembelajarannya sendiri, sehingga diperlukan motivasi dari peserta didik itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada teori konstruktivisme, di mana asumsi dasar teori konstruktivisme ini dia sebagai teori psikologi pendidikan tentang belajar adalah bahwa setiap orang pada dasarnya itu sudah memiliki pengetahuan ataupun bekal awal tentang sesuatu yang akan dipelajarinya. Pembelajaran pada intinya itu di sini adalah bagaimana mengembangkan atau mengkonstruksi ataupun bisa disebut dengan membangun pengetahuan ataupun bekal awal yang sudah dimiliki tersebut menjadi sebuah pengetahuan baru dan utuh. Lanjut, di sini saya akan membahas tentang sedikit manfaat daripada teori psikologi pendidikan. Nah, yang pertama itu ada memahami perbedaan siswa. Nah, masing-masing siswa kan memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda-beda. Kita sebagai guru perlu untuk memahami perbedaan-perbedaan karakteristik setiap siswa, tahap tumbuh kembangnya, serta tipe perilakunya. Nah, pemahaman tersebut juga dapat menghasilkan interaksi pembelajaran yang sesuai dan pembelajaran yang efektif serta efisien. Nah, yang kedua itu menciptakan iklim belajar yang kondusif di kelas. Maksudnya itu di sini dia kita sebagai guru, kita sebagai guru kan memiliki kemampuan untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif, meningkatkan efektivitas kegiatan belajar mengajar di dalam kelas.
Nah, pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar pendekatan dan interaksi yang menyenangkan kepada siswa sesuai dengan masing-masing karakteristik siswa akan memberikan iklim belajar yang kondusif dan proses pembelajaran yang efektif. Nah, yang ketiga itu ada memilih strategi pembelajaran yang tepat. Maksudnya itu di sini dia mempelajari psikologi untuk mengenal karakteristik masing-masing siswa dan mengenal metode pembelajaran yang disukai. Akan memberikan kemampuan untuk memilih strategi pembelajaran yang tepat di dalam kelas. Nah, ketika strategi pembelajaran yang sudah tepat itu dia akan memberikan suatu suasana pembelajaran yang efektif dan efisien. Oke, dapat disimpulkan bahwasannya psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang dalam penguraiannya itu lebih menekankan pada sebuah pertumbuhan dan perkembangan anak, baik itu fisik maupun mental yang sangat erat hubungannya dengan masalah pendidikan, terutama yang mempengaruhi proses dan keberhasilan belajar peserta didik. Itu ajalah yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya video proyek kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.